kejutan datang dari dua kekuatan tradisional Asia Tenggara. Thailand, setelah kalah 1-3 dari Turkmenistan, kini menempati posisi kedua grup D dan harus berjuang keras di 4 laga tersisa untuk meraih tiket juara grup. Begitu pula Vietnam, kini berada kedua grup F setelah dihukum dengan kekalahan 0-4 dari Malaysia pada 10 Juni. Keduanya kini berada di ujung tanduk persaingan dan belum aman lolos. Sebaliknya, Malaysia tampil gemilang. Dengan kekuatan pemain naturalisasi, mereka membantai Vietnam 4-0 dan kini menguasai puncak grup F dengan 6 poin. Peluang mereka menembus Piala Asia 2027 sangat besar. Sementara itu, Indonesia telah dipastikan otomatis lolos setelah menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga langsung ke putaran final di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu bersama keluarga. Karena kita tahu cuaca ini hujan panas ya. Teman-teman, kali ini saya mau membahas bagaimana nasib Raja AFF atau Raja ASEAN menuju ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Tapi sebelum saya melanjut pembahasan ini, teman-teman, saya mohon tolong teman-teman subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa like dan jangan lupa komentar di kolom komentar ya teman-teman ya, karena ini channel baru. Jadi saya itu supporter bola yang dulunya tidak mau membahas bola, tapi saya lihat oh ini perlu dibahas lah, akhirnya saya bikinlah channel ini baru seminggu yang lalu teman-teman ya. Oke, bagaimana nasib Raja ASEAN atau Raja AFF? Karena kita ketahui ada dua negara di ASEAN ini yang menjadi Raja AFF. Yang pertama adalah Vietnam, yang kedua adalah Thailand ya. Setelah kita ketahui dan kita nonton bagaimana Malaysia ya mengalahkan Vietnam di Bukit Jalil dengan skor 4-0, lalu kemudian bagaimana Turkmenistan mengalahkan Thailand di kandang Turkmenistan dengan skor 3-1. Ini artinya ketika Turkmenistan menang, artinya Turkmenistan sudah mengantongi 6 poin dan Thailand mengantongi 3 poin. Malaysia sudah mengantongi 6 poin setelah Malaysia itu menang dari Laos dan menang dari Vietnam. Nah, teman-teman, ini kita lihat bagaimana dua King ASEAN atau King AFF ini berhasil nggak lolos di Piala Asia tahun 2027 di Arab Saudi. Nah, kalau kita melihat ini memang masih ada peluang ya, masih ada 4 kali pertandingan lagi untuk merebut tiket menuju Piala Asia ini. Tapi kan ini yang berhasil mendapatkan tiket itu adalah juara grup. Ya, kalau misalnya mereka tidak bisa menjadi juara grup, artinya mereka batal atau gagal masuk ke Piala Asia dan gagal mengikuti turnamen yang bergensi ini di Asia. Ya, artinya mereka itu memang hanya menjadi raja di ASEAN gitu untuk ngambilin piala-piala ciki. Piala ciki enggak tuh. Dan gini ya, kenapa saya mengatakan AFF ini dulu ya, kita ngelihat ya bagaimana ASEAN itu mengadakan pertandingan ya dan merebut piala AFF ini. Kita lihat ini kan keren banget ya. Nah, setelah kesini dari penunjukan wasit apa semua, jadi kayak nggak sportif gitu teman-teman ya. Kita ngelihat ya bagaimana wah, kita korban yang paling sering dijadikan tumbal itu adalah Indonesia kalau di AFF itu ya. Makanya Indonesia itu mau ngapain juga ngejarin itu, orang nggak penting juga. Karena sejago apapun pemain, kalau main di AFF itu, kalau mau dijadiin tumbal ya jadiin tumbal aja. Nggak akan mungkin dia bisa merebut itu piala. Begitu juga Malaysia. Sejago apapun Malaysia, kalau memang dia niatnya itu mau jadiin tumbal, ya udah jadi tumbal aja dia. Kan cuan ya, semua berbicara cuan. Nah, oke. Teman-teman, di sini kalau kita lihat ya bagaimana perjuangan Vietnam, perjuangan Malaysia itu perjuangan Malaysia lagi, perjuangan Vietnam dengan perjuangan Thailand ya untuk merebut tiket Piala Asia ini di tahun 2007 di Arab Saudi. Ini kayaknya sangat sulit ya teman-teman ya, sangat sulit.
Walaupun dikatakan, oh masih ada peluang kok, masih ada 4 pertandingan lagi. 4 pertandingan lagi kalau misalnya yang juara grupnya ini juga menang terus, kan mereka juga ya oke lagi nih ya. Sekarang Vietnam punya 3 poin, Thailand punya 3 poin. Tapi yang jadi sementara juara grupnya itu adalah Malaysia. Malaysia taruhlah tidak pernah kalah selama 4 pertandingan, tetap aja dia jadi juara grup. Turkmenistan tidak pernah kalah selama 4 pertandingan, tetap aja dia jadi juara grup. Artinya harapan Vietnam dan harapan Thailand itu akan tipis untuk bertanding di piala bergensi di Asia ya, karena semua pemain tuh pastilah mau lah bagaimana bertanding di piala Asia ini memang sangat bergensi ya, seperti layaknya piala dunia kedua. Jadi second apa ini namanya ya, second World Cup. Karena kita melihat bendera dipajang di tengah lapangan kan gitu kan, keren ya, dibanding Piala Ciki. Kalau Piala Ciki kan nggak ada gitu-gituan lah, nggak ada acara resmi gitu ya, namanya juga Piala Ciki. Nah ini peluang ini adalah peluang yang sangat tipis dari Vietnam dan Thailand. Nah hanya ada kemungkinan ya, kecuali nih ya, kecuali kalau misalnya nanti yang juara grup, misalnya di juara grup F Malaysia 2 kali kalah, boleh ya, atau dia sekali kalah aja ya, sekali kalah, nggak bisa sekali kalah dari Laos dan Nepal. Tapi rasa-rasanya juga Laos juga udah dibantai sama Malaysia. Lalu kemudian Turkmenistan, tapi gimana pun juga Turkmenistan itu kalau saya ngeliat mainnya bro, keren mainnya Turkmenistan itu, walaupun rankingnya itu di ranking 100 berapa sih, dia 130 sekian lah. Turkmenistan itu jauh di bawah Thailand. Thailand tuh waktu itu rankingnya, waktu bertanding dengan Turkmenistan itu rankingnya 99 ya, belum turun. Kalau sekarang kan ranking 109 kalau nggak salah ya, 109 atau 100 berapa gitu ya, saya lupa ya. Nah ini kita ngelihat teman-teman, pemain Turkmenistan itu keren-keren loh. Ketika mereka gocek apa semua, nggak ada apa-apanya itu pemain Thailand. Akhirnya jadi kayak ketemu Thailand ini kayak ketemu ini pemain liga mana gitu lah ya, Liga 3 atau Liga 4. Jadi kita melihat bahwasannya memang ngeri kali ini persaingan di di kualifikasi atau merebut tiket Piala Asia. Nah kalau kita lihat bagaimana Timor Leste berhasil menang ya, Singapura berhasil menang, ini kalau Filipina itu seri ya. Ini kalau kita lihat teman-teman, Brunei juga mendapat poin. Ini kita melihat bahwa perebutan tiket Piala Asia ini memang ganas-ganas ini ya. Saya lagi-lagi mengatakan bahwa rank FIFA itu hanyalah angka, dan semua pemain itu, semua tim itu sudah mulai kelihatan ada perubahan-perubahan ya teman-teman ya. Ya contoh lah kita lihat Timor Leste, Brunei, Sri Lanka ya, kita melihat bagaimana Singapura, bagaimana Filipina ya, Turkmenistan bisa ngalahin Thailand yang ranknya 99, dia ranknya di 100 berapa sih, 130 atau 120-an gitulah ranknya Turkmenistan ini. Artinya memang dunia sepak bola itu memang sedang maju-majunya. Yang tertinggal itu adalah Thailand dan Vietnam yang dulu congkak, terlalu sombong mereka ya, terlalu apalah itu semua, pokoknya tetap tenang aja. Sama kayak yang dilakukan Cina kan, Cina memikir bahwasannya pemain yang mereka pakai itu akan terus berjaya, padahal datang ke GBK nggak ada apa-apanya sama pemain kita ya. Kita melihat bagaimana pemain Cina ini, kan artinya mereka tidak pernah berubah dalam susunan-susunan pemain. Yang dibawa sama timnas Cina itu pemain tua-tua semua, sama yang dibawa Thailand juga, yang dibawa sama Thailand ke Malaysia itu pemain tua-tua semua, itu tuh aja tuh pemainnya nggak ganti-ganti. Begitu juga timnas Thailand nggak ganti-ganti tuh pemain dari dulu. Kita udah berapa kali rombak pemain ya, udah ganti-ganti ini ganti ini ganti, mereka itu aja. Artinya mereka menganggap bahwa semua tim-tim itu ya, tim-tim di Asia itu tidak akan pernah merubah formasi pemainnya, padahal kita sudah rombak berapa kali nih pemain-pemainnya sampai akhirnya kita menemukan pemain yang paling bagus gitu loh. Nah tetapi mereka nggak pernah berubah itu pemain. Malaysia ngerombak pemain ya, sampai memanggil semua pemain naturalisasi mereka, dan mereka tidak pernah merombak itu yang mereka tidak pikir bahwasannya
ternyata semua tim itu memikirkan bagaimana caranya untuk merebut tiket menuju Piala Asia. Kalau Indonesia kan nggak ngerebut lagi, Indonesia kan ini udah punya tiketnya. Makanya banyak yang nanya, kok Indonesia nggak ada sih di kualifikasi Piala Asia ini merebut tiket untuk menuju Piala Asia? Iya, Indonesia udah lolos otomatis. Kalian nggak ngerti sih. Umur 23 udah lolos, senior udah lolos, nggak perlu rebut lagi. Gitu loh. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang saya mau informasikan hari ini, dan kita lihat selanjutnya ya, nextnya bagaimana hasil pertandingan antara di grup F ya, di grup F, di grup D dan grup F ya. Malaysia itu Vietnam, Nepal, Laos itu di grup F. Kalau Thailand itu ada di grup D ya, Turkmenistan, Sri Lanka, Thailand dan Cina Taipei. Lalu kemudian di grup C itu ada Singapura, ada Hong Kong, ada Bangladesh, ada India. Ini yang lebih keren lagi teman-teman ya. Waktu saya nonton Singapura dan Bangladesh, wah itu ngeri kali itu mainnya tuh. Seru emang begitu loh. Udah kayak main ini. Udah kan kayak ini main kungfu kid. Tahu nggak sih main sepak bola kungfu? Makanya itu ya, Bangladesh itu nggak pernah masuk ke piala bergensi dia tuh. Nah, Bangladesh mainnya udah kayak main ini, udah yang main itu kayak pemain-pemain ini semua, pemain karate semua yang main. Lalu kemudian di grup A ada Filipina, ada Tajikistan, ada Timor Leste, ada Maladewa. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya ya, jaga kesehatan teman-teman ya, jaga stamina kita karena cuaca sekarang ini lagi panas hujan ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu bersama keluarga teman-teman, dan jangan lupa sekali lagi saya mohon teman-teman untuk subscribe channel YouTube saya yang baru dibikin ini. Biar lebih semangat lagi. Biar lebih semangat lagi teman-teman, saya membicarakan tentang bagaimana persepak bola ASEAN dan persepak bola Indonesia. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.